Tips membaca pikiran dan karakter orang secara instan, banyak yang belum tahu. Untuk membaca pikiran dan karakter orang secara instan, ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya pada umumnya pikiran kita sudah pasti dipenuhi oleh rasa penasaran tentang bagaimana sifat karakter dan pemikiran orang tersebut. Karena alasan itulah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara manusia berkomunikasi terkait dengan psikologi. Menurut para pakar psikologi, ketika dua atau lebih individu berinteraksi 55% pesan yang benar-benar ingin disampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% berasal dari nada atau intonasi suara dan hanya 7% sisanya berasal dari kata-kata yang diucapkan. Membaca pikiran orang lain secara instan, itu berarti ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya kita harus mempertimbangkan ketiga faktor yang sudah disebutkan tadi. Selain memperhatikan penampilan, jika ingin mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain ketika pertama kali bertemu, perhatikan petunjuk-petunjuk berikut ini. 1. Kontak mata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati untuk mengetahui jenis kontak mata mana yang diberikan. Kita harus bisa mempertimbangkan konteksnya, misalnya jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya maka bisa berarti bahwa dia tertarik atau suka pada Anda. Di sisi lain ketika bertatapan mata dengan sesama dan kemudian dia tidak bisa melihatmu kembali maka itu bisa menandakan bahwa dirinya merasa gugup, atau grogi, menyembunyikan sesuatu kepada Anda. Kalau kita berbicara dengan individu yang tatapan matanya membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip, itu bisa menandakan bahwa dia berbohong. 2. Alis mata. Bila ingin melihat seberapa nyaman orang lain ketika berbicara denganmu maka lihatlah alis matanya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis manusia terangkat yaitu terkejut, khawatir dan rasa takut. Cobalah untuk mengangkat alis matamu ketika sedang mengobrol santai dengan teman terdekat pasti akan sulit. Jika kamu berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat alisnya padahal topik pembicaraan kalian tidak menyebabkan rasa terkejut, khawatir atau takut, berarti individu tersebut merasa tidak nyaman. 3. Senyuman. Dalam hal tersenyum mulut dan bibir bisa berbohong tetapi tidak dengan mata. Harus diketahui bahwa senyum yang benar-benar tulus adalah senyum yang sampai ke mata dan menciptakan kerutan di sekitarnya. Manusia sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali jika kamu ingin tahu apakah senyum orang lain tulus atau tidak, perhatikan kerutan di sekitar area matanya. Jika tidak ada kerutan maka itu berarti mereka menyembunyikan sesuatu. 4. Apa yang diucapkan. Kalau kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan dia terus-menerus membicarakan hal-hal positif seperti memuji pasangan atau rekan kerjanya, kemungkinan besar individu tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif sesamanya sebagai pribadi yang baik, sopan, penuh kasih dan santun, maka kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat tersebut, dan begitu juga sebaliknya jika sering membicarakan hal-hal buruk maka orang tersebut cenderung mempunyai karakter yang sama. 5. Bahasa. Bahasa adalah sebuah bentuk komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh di lengan dan kepala. Pada dasarnya bahasa merupakan sebuah cara yang bagus untuk mengetahui pikiran lawan bicara kita dengan memperhatikan seluruh aspeknya. Misalnya jika seseorang menggunakan nada monoton untuk merespon perkataanmu, maka kemungkinan besar dia tidak suka atau tidak tertarik dengan kata-kata yang kamu lontarkan. Lalu kalau ada yang menggunakan sarkasme, itu menandakan bahwa apa yang sebenarnya ingin dikatakan berkebalikan dengan apa yang diucapkannya. Jadi, perhatikanlah penekanan yang diberikan lawan bicaramu ketika bertutur kata dan lihat bagaimana cara pelafalannya.